Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih, sidang jemaat Tuhan di SIB Kayau yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan karena hari ini di 1 hari bulan 11 2020 kita boleh bertemu lagi dalam cinta kasih Tuhan, dalam anugerah dan dalam kemurahan Tuhan. Meskipun hanya melalui online, melalui media, kita bertemu berbagi sukacita dalam kasih dan cinta Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena hari ini ada di tengah Bapak Ibu Saudara terkasih, dan terima kasih untuk Tuhan Yesus untuk kehormatan yang diberikan. Terima kasih juga untuk pastor sidang di gereja setempat yang memberi kehormatan kepada saya untuk menyampaikan bagian firman Tuhan bagi kita di kesempatan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, saya mengajak setiap kita, mari kita berdoa bersama-sama, dan saya akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, karena di hari ini Minggu 1 November 2020, kami boleh berkumpul bersama-sama dengan ahli keluarga kami, masing-masing di rumah kami, untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan ibadah hari Minggu yang kami laksanakan di rumah masing-masing karena keadaan yang ada. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala sesuatunya. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk kemurahan, terima kasih untuk kelimpahan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang minggu yang telah limpas, kami boleh bekerja, kami boleh beraktiviti, kami boleh melaksanakan segala sesuatu dengan penuh keberhasilan, dengan penuh kesuksesan, semuanya karena tuntunan Tuhan, semuanya karena kasih Tuhan, dan semuanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu, bersyukur dan berterima kasih, serta kami rindu diberkati oleh firman Tuhan. Kami rindu diajar oleh Tuhan, kami rindu ditegur oleh Tuhan, kami rindu, kami terus dituntun, dipimpin oleh Roh Tuhan di dalam pembacaan firman di hari ini. Kami tahu ya Tuhan, bahwa hidup kami butuh arah. Kami memerlukan arah untuk kami melangkah, kami memerlukan arah untuk kami bertindak, kami memerlukan arah untuk kami berjalan, dan itu hanya ada lewat firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, Roh Kudus tuntun setiap kami, pimpin kami, artikan firman dalam hidup setiap kami, sehingga kami berjalan dalam kebenaran-Mu, karena kami sadar, kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan-jalan kehidupan kami. Tuhan Roh Kudus, bimbing setiap kami, tuntun setiap kami, pimpin kami, ajari kami ya Tuhan lewat firman-Mu. Kami berikan hati kami sebagai hati seorang hamba dan telinga seorang murid untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sidang jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini saya mengajak setiap kita untuk membaca bahagian kitab yang terdapat di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang pertama. Kitab Pengkhotbah adalah salah satu kitab yang ditulis juga oleh Raja Salomo selain daripada Amsal dan juga beberapa pasal di dalam kitab Mazmur. Kitab Pengkhotbah ditulis oleh Salomo selain Amsal, Kidung Agung, dan juga beberapa pasal dalam kitab Mazmur. Hari ini saya mengajak setiap kita membaca di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang pertama. Saya akan membacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara boleh mengikuti di rumah, dan saya membaca dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saya ulangi, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara yang diberkati Tuhan, kita sadar bahwa hari-hari ini kita hidup di tengah situasi yang sangat mencabar. Hari-hari ini kita berada dalam satu keadaan yang membuat setiap kita seolah-olah hidup dalam keterikatan, membuat setiap kita seolah-olah berada dalam kebimbangan, bahkan membawa ada begitu banyak orang untuk kecewa dan putus asa dalam hidup ini. COVID-19 yang saat ini masih ada,
bahkan di hari-hari belakangan ini mengalami peningkatan cash, lebih khusus bagi kita yang ada di Sabah. Membuat begitu banyak orang khawatir dengan hidupnya, membuat begitu banyak orang bimbang untuk bekerja, bimbang untuk melangkah, bahkan memberi impak negatif yang sangat besar bagi seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya gereja Tuhan dan orang-orang percaya, termasuk saudara dan juga saya. Izinkan saya untuk mengawali khotbah di hari ini dengan berbagi suatu cerita. Saudara, tersebutlah di sebuah negeri ada satu kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang kaya, seorang raja yang terkenal bijaksana, seorang raja yang jujur, dan seorang raja yang tegas. Dia memimpin rakyatnya dengan adil dan bijaksana. Raja ini sangat dicintai oleh rakyatnya. Nah, suatu ketika saudara, raja ini memikirkan untuk memiliki satu benda yang di dalamnya ada satu kenangan yang bisa menjadi pengingat bagi raja ini dan juga bagi ahli-ahli keluarganya. Dan raja ini memikirkan untuk mencari seorang pandai besi, seorang pembuat besi, seorang pandai emas atau seorang tukang pembuat emas, bukan besi saudara, maaf, tapi tukang emas. Dan dicari di seluruh kerajaan itu, seluruh negeri yang ada di kerajaan itu, dicari satu tukang emas yang sangat terampil, satu tukang emas yang sangat cekap, satu tukang emas yang pandai di dalam membuat emas. Dan didapatlah seorang yang sudah lanjut usianya, yang umurnya sudah tua, seorang yang sudah masuk kategori warga emas. Tapi dia adalah seorang tukang emas yang sangat terkenal di kerajaan itu. Tukang emas ini dibawa menghadap raja, dan ketika berjumpa dengan raja, raja memberikan perintah kepada tukang emas ini. Raja berkata, tolong buatkan kepada saya satu cincin emas. Satu cincin emas yang bagus, dan di atas cincin itu tolong tuliskan sebuah kalimat yang dapat menjadi satu pengingat, satu perenungan bagi saya maupun bagi generasi, bagi ahli keluarga saya di masa hadapan. Saudara, tukang emas ini kemudian dia pulang ke rumahnya dan dia mulai mengerjakan cincin yang dipesan oleh raja itu. Dia memerlukan waktu beberapa bulan untuk menyelesaikan cincin itu dengan bagus. Tetapi dia memerlukan waktu berbulan-bulan lamanya, sangat lama dibandingkan proses membuatnya, untuk kemudian menemukan satu kalimat dan menuliskan kalimat tersebut di atas cincin itu. Saudara, bagi pasangan suami istri yang berkawin, ketika mereka melangsungkan perkawinan mereka, mereka akan memiliki cincin kawin yang dipasangkan di masing-masing jari pasangannya. Dan di dalam cincin itu, bukan di atas tapi di dalam cincin itu, biasanya dituliskan nama inisial huruf pertama dari nama suami dan juga nama istri. Nah, keadaan yang sama, cincin yang tidak terlalu besar yang dipikirkan akan dipasang di jari raja, tapi di atas cincin itu harus ditulis satu kalimat yang menjadi kalimat pengingat. Berbulan-bulan lamanya, bahkan hampir memasuki masa 1 tahun, tukang emas ini memikirkan kalimat apa yang harus dia tulis. Dia membayangkan perjalanan hidupnya sejak dia masa muda, cabaran yang dia hadapi, pergumulan yang dia alami, masalah yang dia harus lewati, kesuksesan yang dia raih, keberhasilan yang dia raih. Dia renungkan semuanya itu, dan akhirnya dia menemukan satu kalimat dan dia tuliskan di atas cincin yang dibuat itu. 1 tahun kemudian dia masuk menghadap raja dan mempersembahkan cincin buatannya itu. Saudaraku, raja menerima cincin itu dan raja membaca kalimat yang ada di cincin itu. Dan sepertinya raja tidak terlalu tertarik dengan kalimat itu. Raja hanya dengan senyum kecil, senyum yang dipaksakan, senyum yang dibuat-buat agar menghargai karya daripada tukang emas itu. Karena raja memikirkan bahwa di dalam cincin itu, di atas cincin itu
ada ditulis satu kalimat yang sangat spektakuler, satu kalimat yang sangat wah, satu kalimat yang sangat heboh untuk jadi pengingat bagi dirinya dan juga ahli generasi keturunannya. Tetapi tukang emas itu hanya menuliskan satu kalimat yang sangat singkat, dan ini pun akan berlalu. Dan ini pun akan berlalu adalah kalimat yang ditulis oleh tukang emas itu dan ditulis di atas cincin itu. Raja kemudian membayar dengan uang yang cukup dengan jumlah di mana sesuai kesepakatan. Kemudian untuk menghargai tukang emas itu, raja tetap mengenakan cincin itu di jarinya. Dan tukang emas itu pulang. Saudara, beberapa masa kemudian kerajaan yang dipimpin oleh raja itu mengalami satu keadaan yang sangat pelik. Mengalami satu keadaan yang sangat mencabar, mengalami satu situasi, satu permasalahan, satu pergumulan yang baru sama sekali, yang mereka belum pernah mengalami sebelumnya. Sehingga untuk mengatasi masalah itu, mereka seluruh kerajaan, dimulai dari raja, perdana menteri, jamaah menteri, semuanya berada dalam kebimbangan, berada dalam hampir putus asa. Mereka tidak tahu harus berbuat apa-apa. Mereka panik, mereka bising sana sini, mereka kehilangan arah, mereka tidak tahu mau berbuat apa. Dan suatu ketika dalam duduk, raja merenungkan dan tiba-tiba matanya melihat tulisan yang ada pada cincin yang dia kenakan. Dan ini pun akan berlalu. Berkali-kali sang raja membaca kalimat ini. Berkali-kali dia membaca terus menerus sampai kemudian dia timbul pada satu kesadaran bahwa masalah yang dihadapi oleh kerajaan itu, persoalan yang dihadapi oleh kerajaan itu pasti akan berlalu. Dia kemudian memanggil jamaah menterinya, dia kumpulkan jamaah menterinya, dan tenang, mereka mulai mempelajari masalah itu, dan mereka kemudian merumuskan langkah-langkah apa yang akan mereka gunakan untuk mengatasi masalah itu. Di masa yang lain, kerajaan itu dipimpin oleh raja itu, mereka memenangkan perang dengan kerajaan yang lain. Mereka memenangkan pertempuran dengan kerajaan lain-lain. Mereka pulang dengan sorak-sorai kemenangan. Mereka pulang dengan sukacita. Ketika mereka tiba di kerajaannya, dibuat pesta yang besar, pesta meriah, makan minum mabuk, pesta mabuk, bersukacita segala macam. Dan raja ini menjadi orang yang tinggi hati. Dia ego, dia sombong. Ketika dia mau meminum wine anggur kemenangan, dia melihat cincin itu, dan sekali lagi dia membaca kalimat yang tertulis di dalamnya, dan ini pun akan berlalu. Seketika raja itu terdiam, dan dia sadar bahwa kemenangan yang dia raih suatu saat dapat berubah menjadi kegagalan, sehingga dia tidak perlu sombong, dan dia kemudian berubah menjadi orang yang rendah hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, COVID-19 membuat begitu banyak orang, termasuk di dalamnya orang percaya, bimbang, termasuk di dalamnya orang percaya kecewa, termasuk di dalam orang yang percaya putus asa. Mereka tidak tahu mau harus berbuat apa lagi. Dan COVID-19 bukan cuma melanda negara kita saja, tapi juga melanda begitu banyak negara di dunia ini. Hampir seluruh negara terkena impak negatif dari COVID-19. Semua sektor kehidupan terjejas. Semua kehidupan terjejas. Semua mengalami impak negatif. Setiap hari orang menonton televisi, orang menonton television, menonton berita hanya untuk mengetahui berapa lagi case yang ada. Di daerah mana lagi case yang besar. Di mana lagi case yang timbul, di mana lagi. Dan itu kemudian menimbulkan ketakutan, menimbulkan kekhawatiran, sehingga orang mau bergerak kemana-mana mereka takut. Mereka mau berbuat apapun mereka takut. Mereka mau kerja apapun mereka takut. Mereka dilanda ketakutan yang besar. Hari ini firman Tuhan yang kita baca, hari ini pengkhotbah berkata kepada setiap saudara dan saya, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk segala sesuatu di bawah langit
ada waktunya, ada hadnya. Kita sadar kesulitan yang dialami tidak berkepanjangan. Sebagai orang percaya kita harusnya tahu bahwa kesukaran ini ada hadnya. Dia tidak berketerusan, dia tidak berkelanjutan, tapi ada hadnya, ada batasnya. Semestinya kita tidak perlu panik. Semestinya kita tidak perlu bimbang. Semestinya kita tidak perlu khawatir, kecewa, apalagi putus asa. Tapi disadar atau tidak, dalam kehidupan orang percaya ada yang mengalami seperti itu. Takut, bimbang, khawatir, putus asa, kecewa, bahkan sampai-sampai menyerah kepada Tuhan. Sampai-sampai udah nggak mau berdoa, tidak mau pergi ibadah, tidak mau terlibat dalam persekutuan karena merasa sia-sia saja. Kita sudah berdoa, kita sudah berpuasa, kita sudah minta sama Tuhan, COVID bukannya berhenti, COVID bukannya selesai, tapi case-nya makin bertambah. Orang kemudian menjadi kecewa. Saudara, untuk segala sesuatu di bawah langit ada waktunya. Hari ini saya mau mengajak setiap kita orang percaya, lewat firman, lewat kebenaran, bahagian kitab yang kita baca di hari ini, bahwa segala kesulitan yang dialami, segala persoalan yang dialami, segala pergumulan yang dialami, ada hadnya, ada batasnya. Kita tinggal menyikapi selayaknya orang percaya. Kita tinggal menyikapi selayaknya orang beriman. Bagaimana kita menyikapi situasi yang ada. Saya sadar bahwa COVID-19 dan juga masalah-masalah yang lain sering menjadi melanda kehidupan orang percaya. Sering membuat orang percaya kehilangan arah hidup. Sering membuat orang percaya seperti kehilangan tuntunan dalam hidup ini. Sehingga mereka tidak tahu harus bagaimana lagi. Setiap hari, hari demi hari, day by day, orang berada dalam kebimbangan. Mau ke situ takut, mau ke sana khawatir, mau kemana-mana khawatir. Hari ini, pengkhotbah mengingatkan kepada kita, ada hadnya. Dan ini pun akan berlalu. Kalau kita sadar bahwa ini akan berlalu, sebagai orang percaya, apa yang harus kita lakukan? Saya coba untuk menulis berbagai hal yang perlu dipersiapkan sebagai orang percaya. Yang kita perlu pegang, yang kita perlu pedomani, yang kita perlu lakukan, yang sikap yang harus kita ambil sebagai orang percaya. Tapi kemudian saya menemukan ada dua hal utama yang seharusnya menjadi sikap orang percaya di dalam menghadapi situasi. Saya lebih suka menggunakan orang percaya daripada orang Kristen. Karena kalau orang percaya adalah orang yang benar-benar berserah kepada Tuhan. Nah, saudaraku, saya menemukan dua hal, dua sikap yang perlu diambil oleh setiap kita sebagai orang percaya. Yang pertama, di dalam menghadapi situasi yang tidak menentu ini, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman kepada Tuhan, hendaklah kita mengambil sikap tetap tenang dan percaya. Tetap tenang dan percaya. Ada sebuah kisah, sebuah cerita di negeri dongeng, negeri yang tidak wujud. Suatu ketika, saudaraku, ada persekutuan ibadah yang dilaksanakan di salah satu rumah jemaat, dan semua perangkat pelayanan hadir. Ada pastor sidang, ada penatua, ada diaken, ada pengurus, ada AJK, cawangan pelayanan, dan juga jemaat banyak yang hadir. Mereka beribadah, mereka memuji, mereka menyembah Tuhan, mereka berdoa bersama-sama. Nah, di saat di tengah-tengah mereka memuji Tuhan, di tengah-tengah mereka menyembah Tuhan, tiba-tiba ada ahli daripada keluarga di situ mengalami kerasukan roh. Dia mengalami kerasukan roh jahat, dan seketika juga pujian penyembahan berhenti pada saat itu, dan semua orang kemudian berlari menuju kepada dia yang kerasukan roh. Dan orang tiba-tiba menjadi panik, orang tiba-tiba menjadi bising. Semua orang termasuk pastor berteriak, cari pastor, panggil pendoa syafaat, panggil penatua. Padahal di dalam situ
ada pastor, ada penatua. Bahkan ada yang berteriak, mari bawa di gereja. Sampai di gereja kita cari pastor, kita cari majelis untuk berdoa kepada orang itu. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Yesaya 30 ayat 15 bagian akhir. Yesaya 30 ayat 15 bagian akhir dikatakan, dalam tenang dan percaya terletak kekuatan. Sekali lagi, Yesaya 30 ayat 15 bagian akhir dikatakan, dalam tenang dan percaya terletak kekuatan. Orang kalau panik selalu bersikap ceroboh. Orang yang panik dalam menghadapi segala sesuatu biasanya bertindak dulu baru mikir kemudian. Tidak pernah orang itu berpikir lebih dahulu kemudian bertindak. Makanya tidak jarang ketika tindakan mereka ceroboh, ketika tindakan mereka gagal, baru timbul penyesalan di kemudian hari. Memang yang namanya menyesal itu pasti di hari terakhir. Karena kalau hari pertama biasanya pendaftaran, penyesalan itu pasti hari terakhir. Orang berbuat dulu tanpa mikir, baru menyesal. Setelah sadar bahwa apa yang dia buat itu salah. Situasi panik akan membuat orang menjadi tidak tenang dalam berpikir. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Saudara, waktu perintah kawalan pergerakan dilakukan untuk pertama kali, saya ingat benar bahwa terjadi pembelajaran panik di beberapa tempat. Ada banyak mall, banyak pasar raya yang membludak, yang terlalu banyak pengunjung, terlalu banyak pembeli. Karena semua orang panik. Mereka beli kebutuhan barang-barangan dapur, mereka beli barang-barang masakan dan lain sebagainya. Mereka panik terhadap situasi yang ada. Orang yang panik tidak bisa berpikir secara jernih. Orang yang panik biasanya sangat ceroboh dalam memutuskan segala sesuatu. Bagaimana kita menghadapi situasi yang ada? Bagaimana kita menghadapi masalah yang ada? Bagaimana kita menghadapi pergumulan yang ada? Bagaimana kita menghadapi kesulitan yang ada? Tetaplah tenang dan percaya. Karena di dalam tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, sekali lagi kalimat itu, dan ini pun akan berlalu. Dan ini pun akan berlalu. Tidak ada yang sifatnya kekal, hanya Tuhan yang kekal. Hanya kasih Tuhan yang kekal. Persoalan bukan kekal. Persoalan itu tidak kekal. Masalah tidak kekal. Wabah tidak kekal. Pasti akan berlalu. Kita tinggal tunggu waktunya. Bukan waktu kita. Kita tunggu waktu Tuhan. Mari kita tetap tenang dan percaya dalam menghadapi segala sesuatu. Di dalam tenang kita bisa duduk diam. Di dalam tenang kita bisa bersehati, berpikir. Di dalam tenang kita bisa berdoa. Di dalam tenang kita bisa membuat langkah-langkah apa yang harus dilakukan dalam menghadapi kesulitan yang ada, yang harus dilakukan dalam menghadapi persoalan yang ada. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan di dalam mengatasi segala kesulitan yang timbul. Dengan sikap yang tenang dan percaya, kita mampu bertindak yang benar. Kadang-kadang ada begitu banyak orang Kristen, orang percaya yang cepat mendengar dan cepat juga berkata-kata. Cepat mendengar dan cepat memberikan reaksi, cepat memberikan respon yang berkelebihan. Respon yang sangat-sangat tidak sesuai. Kita mendengar berita sesuatu tentang kita, tanpa pikir panjang kita marah, kadang-kadang si pembawa berita jadi sumber kemarahan kita. Padahal dia cuma pembawa berita. Kita mendengar sesuatu yang belum tahu kebenarannya, kemudian kita bersikap reaktif, kita membalas. Padahal firman Tuhan berkata, hendaklah engkau cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata. Cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata. Artinya apa? Kita berdiam diri segala sesuatu dengan hati yang tenang. Tidak gerasa-gerusu, orang Indonesia bilang. Tidak bertindak secara cepat-cepat, tapi bertindak secara hati-hati dalam ketenangan. Ingat sekali lagi, di dalam tenang dan percaya ada kekuatanmu. Disitulah terletak kekuatanmu. Dengan hati yang tenang, dengan sikap yang tenang, kita dapat berpikir secara jernih. Apa yang harus kita lakukan?
Kita dapat berpikir secara baik langkah apa yang harus kita ambil dalam menghadapi masalah ini. Langkah apa yang harus kita tempuh dalam menghadapi pencobaan ini. Kesulitan ini harus kita hadapi, bagaimana caranya? Kita harus berpikir secara tenang. Saudara yang diberkati Tuhan, semua kita diberikan kelengkapan oleh Tuhan, yaitu hati yang percaya, hati yang teguh, hati yang mau berserah kepada Tuhan. Masing-masing kita, pribadi lepas pribadi, individu demi individu, kita diberikan kemurahan oleh Tuhan. Kita diberikan anugerah Tuhan, kita diberikan kasih karunia Tuhan untuk kita berpikir dan bertindak. Tetapi hanya itu bisa terjadi kalau kita mengambil sikap tenang dan percaya. Sekali lagi saudaraku, jangan terlalu cepat menanggapi sesuatu secara spontanitas. Jangan terlalu cepat merespons segala sesuatu itu secara tiba-tiba tanpa pikir terlebih dahulu. Tanpa menimbang-nimbang terlebih dahulu. Tanpa memikirkan langkah-langkah yang terbaik untuk kita hadapi terlebih dahulu. Mari dalam hidup ini tetaplah bersikap tenang. Karena di dalam tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Hal yang kedua yang harus dilakukan oleh kita orang percaya, yang harus dimiliki oleh setiap kita orang percaya dalam menghadapi persoalan hidup, dalam menghadapi pergumulan hidup, dalam menghadapi kesulitan hidup. Setelah yang pertama tetaplah tenang dan percaya, maka hal yang kedua adalah jangan terlalu berfokus atau jangan terlalu menumpukan perhatian kepada apa yang di hadapan kita, tapi tumpukanlah perhatian kepada apa yang bersama-sama dengan kita. Jangan terlalu melihat masalah kita, tapi lihatlah Dia yang berserta dengan kita. Lihatlah Dia yang ada bersama-sama dengan kita. Kegagalan orang Kristen, kegagalan orang percaya karena selalu memandang yang di hadapan lebih besar daripada yang ada yang ada beserta dengan kita. Kesulitan terbesar orang percaya kalau selalu merasa bahwa masalahnya lebih besar dari Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Saudara, hari yang akan kita lewati, musim yang akan kita masuki, kita nggak tahu. Kita cuma tahu bahwa hari esok itu punya nama. Hari esok itu kita tahu namanya apa. Esok hari Senin, kita tahu namanya Isnin. Tapi kita tidak tahu, nobody know, apa yang akan terjadi pada hari esok. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Sehingga kita tidak tahu apa yang berlaku, apa yang harus kita persiapkan di hari esok. Kita nggak tahu. Kalau kita mau pergi mandi manda, kita tahu persiapan apa yang perlu kita bawa untuk mandi manda. Kalau kita mau pergi bersiar-siar ke suatu daerah, ke suatu pantai, kita tahu apa yang harus kita bawa. Persiapan-persiapan apa, peralatan apa yang harus kita bawa. Tapi menghadapi sesuatu yang misteri di hari esok, tidak ada seorang pun yang tahu. Karena itu, jangan pernah melihat yang di hadapan lebih besar daripada ada yang beserta kita. Daud, dia belum pernah berperang, saudara. Ketika dia berhadapan dengan seorang Gergasi yang bernama Goliat, seorang yang sejak masa mudanya sudah menyandang pedang, seorang yang masa mudanya sudah berperang dan ditakuti oleh banyak orang. Bahkan ketika berhari-hari Goliat menghina askar Israel, di mana di situ ada Saul, ada Abner. Saul sebagai raja, Abner sebagai panglima perang. Ketakutan, mereka berlari, mereka menghindar daripada Goliat. Padahal Abner, Saul, bahkan abang-abang Daud, beberapa abang Daud sudah terlibat dalam perang-perang sebelumnya. Mereka sudah lama berperang, tapi ketika berhadapan dengan Gergasi Goliat, mereka lari ketakutan dari Goliat. Daud belum pernah berperang. Bahkan Alkitab menulis, ketika dia mengenakan pakaian perang Raja Saul, dia kesulitan untuk bergerak. Saudara, pakaian perang itu berat memang, karena biasanya terdiri dari besi atau tembaga yang keras untuk menghadapi tombak, menghadapi panah daripada serangan lawan. Jadi biasanya ada baju sirah, ada ketopong, ada lain-lain sebagainya. Ketika Daud mengenakan itu, ketika Daud mengenakan pakaian perang Saul, dia tidak bisa berjalan, dia merasa keberatan. Dan dia tanggalkan pakaian perang Saul itu. Dia jalan dengan dirinya. Dia tidak takut menghadapi Goliat, saudara. Ketika askar-askar lain lari meninggalkan Goliat, Daud berlari
menghadapi Goliat. Daud berlari menghadapi Goliat karena Daud melihat apa yang tidak dilihat oleh askar Israel. Daud melihat apa yang tidak dilihat oleh Saul. Daud melihat apa yang tidak dilihat oleh Abner. Daud mengingat apa yang dilupakan oleh abang-abangnya. Daud mengingat apa yang dilupakan oleh seluruh askar Israel. Daud tidak menjadikan Goliat sebagai raksasa. Daud tidak memandang Goliat sebagai gergasi. Daud tidak memandang Goliat sebagai masalah yang besar. Tapi Daud melihat yang ada bersama-sama Daud sebagai yang lebih besar daripada Goliat. Kesulitan kita orang percaya adalah terlalu memandang masalah sebagai sesuatu yang besar. Sehingga kita berada kata, aduh, sudah harus bagaimana lagi ini? Mau jadi apa saya? Mau jadi apa keluarga saya? Berdagang tidak bisa, berbisnis tidak bisa, mau ke sana tidak bisa, ke sini tidak bisa, kemana-mana tidak bisa. Kita memandang itu sebagai satu masalah yang besar. Kita lupa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Daud ketika melihat Goliat, Daud berkata, engkau terlalu kecil, Tuhan yang bersertaku lebih besar. Ketika Goliat mengejek Daud, ketika Goliat menghina Daud, Daud berkata, aku bukan datang dengan lembing, aku bukan datang dengan tombak, aku bukan datang dengan pedang, aku datang dengan nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Nama Tuhan semesta alam, Tuhan kepala dari seluruh askar Israel. Orang Filistin mungkin cuma melihat askar Israel sebagai pasukan-pasukan manusia biasa. Tetapi Daud melihat dengan mata rohani. Dia melihat bahwa di dalam askar Israel ada malaikat-malaikat sorga yang siap berperang membela mereka. Daud melihat ada bahkan Tuhan di pihak bangsa Israel yang siap melawan segala musuh. Asalkan kita berserah dan mengandalkan Tuhan. Masalah boleh datang, pergumulan boleh datang, persoalan boleh datang. Kita nggak perlu khawatir, saudara. Kita nggak perlu khawatir. Kita harus hadapi segala sesuatu itu. Nggak salah kalau kita berkata, kita berdoa minta COVID-19 ini berhenti. Tidak salah sekiranya kita berkata, kita berpuasa untuk COVID-19 ini berhenti. Untuk segala kesulitan ini berhenti. Tidak salah, saudara. Tapi alangkah baiknya kalau dalam doa-doa kita juga berdoa minta Tuhan berikan kita kemampuan, minta Tuhan berikan kekuatan, minta Tuhan berikan kita keupayaan untuk dapat keluar mengatasi persoalan ini, untuk dapat keluar mengatasi masalah yang ada, untuk dapat keluar mengatasi kesulitan yang ada, sehingga kita keluar, kita tampil sebagai bukan saja pemenang, tapi lebih dari pemenang. Saudara, kita menjadi orang murid Yesus, kita menjadi orang pilihan Tuhan, itu bukan karena kehendak kita, saudara. Tidak ada seorang pun daripada kita yang bisa memilih kita menjadi murid Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang pilih kita. Tuhan sendiri yang memilih kita, bukan kita yang pilih Tuhan, saudara. Dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku, yaitu Tuhan, yang memilih saudara dan saya. Kita Kristen, kita percaya karena kita dipilih oleh Tuhan. Dan kita dipilih oleh Tuhan bukan saja untuk memulai perjalanan hidup ini, tapi kita dipilih oleh Tuhan untuk mengakhiri, untuk berjuang dalam perjuangan hidup ini, mengakhiri sebagai pemenang. Bahkan dikatakan sebagai lebih dari pemenang. Karena itu, mari, masalah jangan membuat kita kendor. Masalah jangan membuat kita melupakan Tuhan. Masalah jangan membuat kita lari dari Tuhan. Masalah jangan membuat kita kehilangan kepercayaan. Ada begitu banyak orang yang sekarang sudah tidak mau baca kitab suci. Ada begitu banyak orang yang sekarang sudah tidak mau membaca kitab suci. Hari-hari mereka lebih banyak disibukkan, hari-hari mereka lebih banyak dibuat tercurah kepada permainan yang ada dalam handphone. Hari-hari mereka lebih banyak kepada media sosial, Facebook, Twitter, apalagi Instagram dan lain-lain sebagainya. Tidak salah kita punya Facebook, tidak salah kita punya media-media sosial yang lain, sosial media yang lain. Tetapi jangan pernah melupakan membaca firman Tuhan. Kita tahu di dalam doa tadi, dalam Mazmur 105 saya berkata, Mazmur 119 ayat 105,
Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang pada jalan kita. Kalau kita yakini Tuhan ada bersama-sama dengan kita, maka kita dapat melangkah tanpa keraguan. Kalau kita yakini Tuhan beserta dengan kita, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dimanapun kita melangkah, ada Tuhan yang beserta dengan kita, kita nggak perlu khawatir dalam hidup ini. Benar, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan hari esok. Tapi kita tahu ada Tuhan di pihak kita. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Saudara, waktu Daud berhadapan dengan Goliat, Goliat datang dengan peralatan tempur yang lengkap. Daud dengan tali dan batu. Hanya dengan satu batu Daud mengalahkan Goliat. Sebenarnya apa yang dihadapi oleh Daud sama kita alami. Persoalannya yang membuat kita berbeza dengan Daud adalah seringkali kita tidak mengaktifkan Tuhan yang ada di pihak kita. Seringkali kita suka membiarkan Tuhan itu tidur. Seringkali kita merasa kekuatan kita lebih. Seringkali kita merasa kita lebih hebat daripada Tuhan. Seringkali kita membiarkan Tuhan tidur seperti murid-murid membiarkan Yesus tidur ketika mereka menyeberangi danau Tiberias. Ketika mereka menyeberangi danau Tiberias, mereka membiarkan Yesus tidur. Apa yang terjadi, saudara? Badai melanda perahu itu. Bahkan dikatakan perahu itu hampir tenggelam. Apa sih yang membuat kita gagal dalam hidup ini? Apa sih yang membuat kita kalah terhadap masalah? Apa sih yang membuat kita kalah terhadap pergumulan? Karena kita tidak pernah mengaktifkan Tuhan. Kita berdoa, kita membaca firman Tuhan kalau ada waktu. Kita tempatkan berdoa, kita tempatkan membaca firman Tuhan kalau ada kesempatan. Kita nggak jadikan bahwa membaca firman Tuhan dan berdoa itu adalah sebuah keperluan yang kita butuh hari lepas hari. Kita perlukan hari demi hari. Ketika Tuhan berkata, aku menyertai kamu sampai akhir zaman, ialah Tuhan yang berjanji. Dan Tuhan yang berjanji itu tidak pernah tidak menepati janjinya. Janjinya selalu tergenapi atas saudara dan saya. Janjinya am bagi kita. Am itu artinya amin, tergenapi bagi kita. Dia Tuhan yang setia dengan janjinya, karena dia Immanuel. Dia Tuhan yang beserta dengan kita. Masalah kita tidak lebih berat daripada kita. Masalah kita sebenarnya kecil, karena Tuhan kita besar. Pergumulan kita sebenarnya kecil, karena Tuhan di pihak kita lebih besar. Aktifkan Tuhan. Dalam Yeremia 33 dikatakan seperti ini. Tuhan berkata kepada Yeremia, katakan kepada orang Israel, berserulah kepadaku, katakanlah kepada orang percaya, katakanlah kepada jemaat Esai Bikayau, berserulah kepadaku, kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menceritakan rahasia-rahasia yang tidak pernah kita ketahui, rahasia-rahasia yang tidak pernah kita pahami. Yeremia 33 ayat 3, saudara boleh baca nanti. Kita hanya boleh berseru kepada Tuhan. Saudara, jarak kita dengan Tuhan itu tidak jauh. Jarak kita dengan Tuhan itu hanya sejauh doa. Hanya sejauh doa jarak kita dengan Tuhan. Artinya apa? Ia ada bersama-sama dengan kita. Ia ada di dalam kita. Hanya kita kurang mengaktifkan Tuhan. Sehingga kita kalah terhadap masalah. Kita kalah terhadap sakit penyakit. Kita kalah terhadap pencobaan. Kita kalah terhadap keadaan apapun. Padahal kalau kita mau libatkan Tuhan, kita mau aktifkan Tuhan, maka biarkanlah Tuhan yang berjalan mengatasi segala sesuatu. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita agungkan dan kita muliakan adalah Tuhan yang telah terbukti kuasanya. Ketika Hananya, Misael dan Azaria dalam Raja Nebukadnezar, dalam masa Raja Nebukadnezar dibawa menghadapi perapian yang menyala-nyala, perapian yang besar. Bahkan Alkitab menyatakan bahwa perapian itu dibuat 7 kali lipat lebih panas dari biasanya. Tuhan tidak mematikan api itu. Tuhan juga tidak menyiram air dari langit untuk mematikan api itu. Tapi kemudian Tuhan membiarkan Hananya, Misael dan Azaria, atau kita sering dengar, kita sering sebut Sadrak, Mesak, Abednego, mereka jatuh ke dalam perapian. Dan kemudian Tuhan berjalan bersama-sama dengan mereka. Kenapa? Karena mereka mengaktifkan Tuhan. Kita minta kepada Tuhan bukan terhindar dari masalah,
Tapi kita minta kepada Tuhan, berikan kita kemampuan, berikan kita kekuatan untuk melewati kesulitan yang ada, untuk melewati cabaran yang ada, untuk melewati persoalan yang ada. Ketika Raja Darius harus mengorbankan, melemparkan Daniel ke kandang singa liar, Daniel tetap pasrah. Dia siap dilemparkan ke kandang singa liar. Dia siap berjumpa dengan singa-singa liar yang ada. Dan terbukti Tuhan mengutus malaikat menutup mulut-mulut singa, sehingga mereka tidak mengapa-apakan Daniel. Hanya kita tidak pernah mengaktifkan Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang sering gagal. Kita menjadi individu yang sering kalah terhadap situasi. Kita khawatir, kita bimbang. Ingatlah saudara, dan ini pun akan berlalu. Mari, pada kesempatan hari ini saya mendorong setiap kita, mari kita aktifkan Tuhan. Mari kita aktifkan peranan Roh Kudus dalam hidup setiap kita. Mari kita terus percaya sungguh bahwa Immanuel itu ada bersama kita dulu, sekarang, bahkan dimanapun kita berada. Dia Immanuel selalu beserta dengan kita. Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel yang tidak pernah berlalu daripada kita. Immanuel yang tidak pergi daripada kita. Immanuel yang ada bersama-sama dengan kita. Tinggal kita berseru panggil namanya. Kita berseru, kita berdoa kepadanya. Kita minta Tuhan campur tangan dalam situasi yang ada. Lalu, kalau kita sudah berdoa, mari kita menunggu waktu Tuhan. Kita kerjakan bagian kita. Dan biarkan Tuhan mengerjakan bagian Tuhan. Mungkin jawaban doa Tuhan bukan hari ini. Mungkin bukan esok. Mungkin bukan hari berikutnya. Bukan minggu esok. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Kerjakan bagian kita dan biarkan Tuhan mengerjakan bagian Tuhan. Segala kesulitan apapun yang kita alami hari-hari ini, segala kesulitan apapun yang saudaraku terkasih mengalami di hari-hari ini, percaya dan ini pun akan berlalu. Ada jalan keluarnya. Ada jalan keluarnya. Tetap tenang, tetap percaya kepada Tuhan dan jangan fokus. Jangan tumpukan perhatian kepada yang apa di hadapan kita. Karena ketika kita menumpukan perhatian kepada masalah, kita terlalu kecil. Cabaran terlalu kecil, masalah lebih besar. Tapi tumpukan perhatian saudara dan saya kepada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Karena Dia lebih besar daripada kita. Saudara ini berkati Tuhan. Sidang Jemaat SIB Kayau yang dikasihi Tuhan. Hari ini, mari pegang kebenaran ini. Hari ini pegang firman ini, bahwa segala kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini pasti akan berlalu. Segala persoalan yang kita alami hari-hari ini pasti ada haknya. Pasti akan berlalu. Tetaplah bersikap tenang, tetaplah percaya, dan terus aktifkan Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Bagaimana cara kita mengaktifkan Tuhan? Kita berdoa, kita baca firman. Kapan kita berdoa? Setiap saat. Kapan kita baca firman? Setiap saat. Bukankah seringkali waktu kita menonton television lebih banyak dibandingkan waktu kita membaca firman Tuhan? Saya mendorong setiap kita, mari kita setia mengaktifkan Tuhan. Percaya sungguh bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Percaya sungguh bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Ketika ada masalah di hadapan kita, Ia akan ada di hadapan kita. Ia akan mengusir masalah itu. Ia akan menjauhkan masalah daripada kita, sehingga kita terus berjalan. Ketika kita lemah, Ia akan menggendong kita. Ketika kita letih lesu, Ia akan menguatkan setiap kita. Tetap percaya, andalkan Tuhan di pihak kita. Siapakah yang akan menjadi lawan kita jika Tuhan di pihak kita? Nothing, tidak ada seorang pun. Saudara yang diberkati Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap tenang, percaya, dan lihat senantiasa pandang kepada Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Saya berdoa kepada setiap saudara terkasih, maka kita akan disertai oleh Tuhan senantiasa, sekarang dan selama-lamanya. Tuhan memberkati saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran yang kami dengarkan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena firman-Mu hari ini mengajarkan setiap kami bahwa dalam situasi yang kami alami hari-hari ini, kami harus bersikap tenang dan tetap percaya kepada Tuhan. Kami tidak panik,
Kami tidak bimbang, kami tidak khawatir, bahkan kami tidak putus asa, kami tidak kecewa. Tapi kami mau tenang dalam hidup ini. Bapa di surga, terima kasih. Kami mau terus mengaktifkan Tuhan yang bersama dengan kami. Engkau adalah Immanuel, Engkau yang berjanji menyertai kami, keluar masuk kami sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih untuk firman, terima kasih untuk bahagian kitab yang kami baca dan renungkan hari ini. Roh Kudus tuntun kami senantiasa, lebih dalam lagi artikan bagi kami. Bapa di surga, hari ini hamba berdoa kepada sidang jemaat SIB Kayau ini. Tuhan, di dalam hari-hari mendatang, hamba menyerahkan mereka dalam segala pergumulan mereka ke dalam tangan Tuhan. Apa saja yang menjadi kesulitan hidup mereka, ketika mereka mengaktifkan Tuhan, ketika mereka mengundang Tuhan, ketika mereka berseru kepada Tuhan, jawablah ya Tuhan. Angkat segala kesulitan mereka, angkat segala pergumulan mereka, angkat segala beban hidup mereka. Jadikan mereka sebagai orang kelepasan. Bagi yang sakit, pulihkan, sembuhkan. Karena Engkau adalah Yahweh Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Bagi yang berputus asa, Tuhan berikan pengharapan yang baru. Bagi yang lemah lesu, letih lesu, Tuhan kuatkan setiap mereka. Kami berdoa, ya Tuhan, bagi seluruh kehidupan perekonomian daripada jemaat di tempat ini. Kesehatan mereka dipulihkan. Ekonomi mereka terus mengalami pembaruan, terus mengalami pemulihan dari hari ke hari. Apa saja yang mereka kerjakan, apa saja yang mereka usahakan, di rumah, di kebun, di pejabat, di mana-mana tempat, Tuhan buat berhasil dan mereka meraih keberuntungan. Hamba juga berdoa pada saat ini kepada pastor sidang yang ada di jemaatmu ini, ya Tuhan. Berkati pastor sidang dengan keluarga. Pimpin hambamu, berikan hikmat pewahyuan-pewahyuan yang baru senantiasa kepada hambamu. Semua pelayanan yang dilakukan oleh hambamu berhasil. Apapun yang dikerjakan oleh hambamu sekarang, Tuhan buat berhasil. Tuhan cukupkan, penuhkan segala keperluan-keperluan hambamu. Segala kebutuhan hambamu di dalam pembinaan rumah, Tuhan cukupkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk istri dan juga anak-anak dari pastor sidang. Berkati juga mereka, lawat kehidupan mereka Tuhan. Pulihkan, kuatkan setiap mereka dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buat juga mereka berhasil, anak-anak ini berhasil dalam pendidikan. Mereka berbeza karena kuasa Tuhan, kepandaian daripada Tuhan, kepintaran daripada Tuhan melekat dalam hidup setiap mereka. Demikian juga daripada anak-anakmu yang ada di sidang jemaat SIB Kayau ini. Hamba juga berdoa kepada majelis yang ada, pengurusi sidang, timbalan pengurusi SU, bendahari, bahkan juga cawangan-cawangan pelayanan EJK yang ada. Tuhan berikan hikmat kepada setiap mereka. Pakai mereka di tengah-tengah cabaran yang ada, di tengah-tengah situasi yang mencabar ini. Pakai mereka untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan dalam penata layanan untuk Injil diberitakan sampai bila-bila masa. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Akhirnya Bapa hamba berdoa, berkatilah ya Tuhan seluruh ahli sidang jemaatmu ini sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudaraku. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.